Di sebuah dataran terbuka di Inggris, ada lingkaran batu yang berdiri seperti pesan dari masa yang sangat jauh. Namanya Stonehenge. Batu-batunya besar. Susunannya aneh, arahnya tidak sembarangan, dan usianya ribuan tahun. Dari jauh, Stonehenge terlihat sederhana. Beberapa batu berdiri membentuk lingkaran, tapi semakin kita dekati, semakin terasa bahwa ini bukan bangunan biasa. Karena setiap batu di sana adalah pertanyaan, siapa yang membangunnya? Untuk apa monumen ini dibuat? Bagaimana batu-batu itu diangkat? Dan yang paling membuat orang penasaran, bagaimana manusia 5.000 tahun lalu bisa memindahkan batu sebesar itu tanpa mesin modern? Cerita populer sering mengatakan bahwa batu Stonehenge seberat 25 ton diangkut sampai 200 km. Tapi sebenarnya misterinya lebih menarik dari itu. Stonehenge punya dua jenis batu penting. Yang pertama adalah sarsen, batu besar yang membentuk struktur utama. Beberapa beratnya sekitar 25 ton. Penelitian modern menunjukkan bahwa sebagian besar sarsen kemungkinan berasal dari Westwoods, wilayah yang jaraknya puluhan kilometer dari Stonehenge. Yang kedua adalah bluestone, batu yang lebih kecil, tetapi asalnya jauh lebih mengejutkan. Bluestone Stonehenge berasal dari kawasan Preseli Hills di Wales, ratusan kilometer dari lokasi monumen. Jadi misterinya bukan hanya satu. Ada batu besar yang luar biasa berat. Ada batu lebih kecil yang menempuh jarak sangat jauh. Dan ada masyarakat purba yang mampu menggabungkan keduanya menjadi salah satu monumen paling terkenal di dunia. Bayangkan kondisi saat itu. Tidak ada truk, tidak ada derek, tidak ada beton modern, tidak ada jalan raya, tidak ada GPS. Yang ada hanya manusia, kayu, tali, tanah, sungai, tenaga kolektif, dan pengetahuan yang diwariskan. Namun hasilnya berdiri sampai sekarang. Stonehenge bukan hanya tumpukan batu. Ia adalah bukti bahwa masyarakat Neolitik memiliki organisasi sosial, kemampuan teknik, dan visi ritual yang jauh lebih maju daripada yang sering kita bayangkan. Mereka harus memilih batu, menggalinya, memindahkannya, mengarahkannya, mendirikan batu tegak, lalu menaruh batu horizontal di atasnya. Ini bukan pekerjaan beberapa orang. Ini proyek besar. Mungkin melibatkan ratusan orang. Mungkin membutuhkan generasi. Mungkin juga punya makna spiritual yang begitu penting sampai orang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Inilah yang membuat Stonehenge terasa seperti misteri abadi. Bukan karena manusia purba tidak mungkin melakukannya. Justru sebaliknya. Misterinya adalah bagaimana mereka bisa melakukannya dengan begitu serius, begitu presisi, dan begitu lama. Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke bagian paling teknis sekaligus paling menakjubkan. Bagaimana batu-batu Stonehenge dipindahkan? Jika kita ingin memahami Stonehenge, kita harus membuang satu asumsi. Tanpa mesin modern, ini pasti mustahil. Karena bagi arkeolog, pertanyaannya bukan lagi apakah manusia Neolitik mampu memindahkan batu. Pertanyaannya adalah metode mana yang paling mungkin mereka gunakan. Untuk batu sarsen, jaraknya relatif lebih dekat, tetapi beratnya luar biasa. Batu-batu ini bisa mencapai puluhan ton. Memindahkannya tetap membutuhkan tenaga besar, jalur yang dipilih dengan hati-hati, dan teknik yang stabil. Salah satu teori ilmiah adalah penggunaan sledge, semacam kereta luncur kayu besar. Batu diletakkan di atas struktur kayu, lalu ditarik oleh banyak orang menggunakan tali. Di bawahnya, tanah bisa dipersiapkan agar gesekan berkurang. Ada kemungkinan mereka menggunakan kayu, jalur basah, atau permukaan yang dibuat lebih licin agar batu bisa bergerak sedikit demi sedikit. Bukan cepat, tapi mungkin. Bayangkan puluhan bahkan ratusan orang menarik bersama-sama. Satu aba-aba, satu tarikan. Batu bergerak beberapa sentimeter. Berhenti, atur ulang, tarik lagi, hari demi hari, meter demi meter. Untuk bluestone dari Wales, persoalannya berbeda. Batu-batunya lebih kecil daripada sarsen, tetapi jaraknya jauh lebih ekstrem. Inilah yang membuat orang bertanya, kenapa mereka repot-repot membawa batu dari sejauh itu? Ada teori jalur darat,
Ada teori jalur sungai, ada teori kombinasi darat dan perahu. Ada juga teori bahwa batu-batu tertentu mungkin sudah punya makna khusus sebelum dibawa ke Stonehenge. Beberapa penelitian bahkan mengusulkan bahwa sebagian bluestone mungkin pernah menjadi bagian dari monumen lain di Wales, lalu dipindahkan atau dibawa secara simbolik ke Stonehenge. Kalau benar, itu berarti batu-batu ini bukan sekadar material bangunan. Mereka adalah memori. Membawa batu dari jauh bisa berarti membawa leluhur, membawa identitas, membawa hubungan antara komunitas, atau membawa kekuatan simbolik dari tempat asal. Dalam budaya modern, kita sering berpikir efisiensi. Kenapa tidak ambil batu yang paling dekat? Tapi bagi masyarakat prasejarah, jarak mungkin bukan masalah utama. Yang penting bisa saja maknanya. Dan makna itu cukup kuat untuk membuat orang menggerakkan batu melewati bukit, lembah, sungai, dan dataran selama perjalanan panjang. Lalu setelah batu sampai di lokasi, tantangan berikutnya muncul. Bagaimana mendirikannya? Batu tegak harus masuk ke lubang yang sudah disiapkan. Dengan tali, tuas, rangka kayu, dan tenaga manusia, batu bisa ditarik perlahan hingga berdiri. Lubangnya kemudian dipadatkan agar batu tetap stabil. Untuk batu horizontal di atasnya, atau lintel, tantangannya lebih rumit lagi. Mereka harus mengangkat batu ke ketinggian tertentu dan menempatkannya dengan presisi di atas batu tegak. Hebatnya, beberapa sambungan Stonehenge menggunakan teknik mirip woodworking. Ada bentuk seperti tonjolan dan lubang, sehingga batu horizontal bisa lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa pembuat Stonehenge tidak hanya kuat secara fisik, mereka juga paham desain, mereka paham beban, paham keseimbangan, paham pengulangan bentuk, paham bahwa monumen ini harus bertahan. Jadi, ketika ada yang mengatakan Stonehenge pasti dibuat oleh alien, karena manusia purba tidak mungkin mampu, mungkin pertanyaannya perlu dibalik. Bukan bagaimana alien melakukannya, tapi kenapa kita meremehkan kemampuan manusia purba? Karena bukti yang kita punya justru menunjukkan sesuatu yang lebih mengagumkan. Dengan alat sederhana, organisasi sosial, dan tujuan yang kuat, manusia bisa melakukan hal yang tampak mustahil. Tapi setelah kita tahu bahwa batu-batu itu mungkin bisa dipindahkan, misteri berikutnya justru lebih besar. Untuk apa semua usaha itu dilakukan? Kenapa mereka membangun Stonehenge? Stonehenge bukan hanya misterius karena batu-batunya besar. Stonehenge misterius karena ia tampaknya dibuat dengan tujuan yang sangat penting. Salah satu teori paling terkenal adalah hubungan Stonehenge dengan matahari. Pada titik tertentu, posisi Stonehenge sejajar dengan peristiwa solstice. Matahari terbit saat summer solstice dan matahari terbenam saat winter solstice. Ini membuat banyak peneliti menduga bahwa Stonehenge berhubungan dengan kalender, musim, dan siklus alam. Bagi masyarakat pertanian, musim bukan hal kecil. Mengetahui kapan waktu berubah bisa berarti tahu kapan menanam, kapan memanen, kapan berkumpul, dan kapan melakukan ritual. Jadi, Stonehenge mungkin bukan sekadar monumen. Ia bisa jadi alat membaca langit. Tapi teori kalender bukan satu-satunya. Di sekitar Stonehenge terdapat banyak monumen lain, termasuk burial mounds dan struktur prasejarah. Ini membuat sebagian peneliti melihat Stonehenge sebagai bagian dari lanskap ritual yang lebih besar. Mungkin ia adalah tempat upacara, mungkin tempat menghormati leluhur, mungkin tempat orang berkumpul dari berbagai wilayah, mungkin simbol persatuan komunitas, mungkin juga tempat yang dianggap punya hubungan khusus dengan kematian, penyembuhan, atau dunia spiritual. Dan karena jawabannya belum final, legenda pun tumbuh. Dalam cerita abad pertengahan, Stonehenge pernah dikaitkan dengan raksasa dan Merlin. Ada kisah bahwa batu-batu itu dipindahkan dengan kekuatan magis. Di zaman modern, muncul pula teori alien, energi misterius, dan penjelasan supernatural lainnya. Cerita seperti ini memang menarik, tapi sebagai fakta sejarah, kita harus hati-hati. Legenda menunjukkan bahwa
Stonehenge selalu memancing imajinasi manusia. Namun bukti arkeologi menunjukkan bahwa monumen ini adalah hasil kerja manusia. Dan justru itulah yang paling mengagumkan. Karena kalau kita menjelaskan Stonehenge dengan sihir atau alien, kita mungkin kehilangan pelajaran terbesarnya. Manusia purba mampu berpikir besar. Mereka mampu merencanakan proyek lintas generasi. Mereka mampu memindahkan material berat. Mereka mampu membaca langit. Mereka mampu menghubungkan ritual, teknologi, dan komunitas. Dan mereka mampu membuat sesuatu yang ribuan tahun kemudian masih membuat dunia bertanya. Mungkin Stonehenge tidak punya satu fungsi saja. Mungkin ia berubah makna sepanjang waktu. Pada satu masa, ia bisa menjadi pusat ritual. Pada masa lain, tempat pemakaman. Pada masa lain, simbol astronomi. Pada masa lain lagi, monumen identitas. Karena bangunan sebesar ini tidak selalu punya satu jawaban. Ia bisa menjadi banyak hal bagi banyak generasi. Dan mungkin itulah alasan Stonehenge bertahan dalam imajinasi manusia. Batu-batunya diam, tapi pertanyaannya tidak pernah berhenti. Bagaimana batu itu dipindahkan? Siapa yang memberi perintah? Berapa banyak orang yang terlibat? Apa yang mereka rasakan saat batu pertama berdiri? Apakah mereka tahu bahwa ribuan tahun kemudian kita masih akan menatap batu yang sama dan mencoba memahami pikiran mereka? Stonehenge mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak selalu primitif. Kadang, masa lalu justru sangat kompleks. Yang hilang bukan kemampuan mereka. Yang hilang adalah penjelasan lengkapnya. Dan karena itu, Stonehenge tetap berdiri sebagai salah satu misteri terbesar dunia. Bukan hanya misteri tentang batu, tapi misteri tentang manusia. Tentang bagaimana sebuah komunitas bisa mengubah dataran kosong menjadi monumen abadi. Tentang bagaimana kepercayaan bisa menggerakkan tenaga. Tentang bagaimana langit, tanah, batu, dan manusia bisa disatukan dalam satu bentuk. Jadi, menurut kamu, teori mana yang paling masuk akal? Stonehenge sebagai kalender matahari, tempat ritual, pusat pemakaman, simbol persatuan, atau masih ada fungsi lain yang belum kita pahami? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah misteri sejarah, arkeologi, sains, dan fakta unik dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, misteri terbesar bukan tentang batu yang tidak bisa bicara, tapi tentang manusia yang meninggalkan pertanyaan terlalu besar untuk kita jawab sepenuhnya.